السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita umur yang panjang dan juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam keadaan yang mulia, yaitu dalam acara tabligh akbar memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah dimudahkannya kita untuk selalu hadir ke tempat-tempat seperti ini. Dulu di Mesir, di zamannya Nabi menahan lapar, orang tersebut akan datang kepada Nabi Yusuf, melihat ketampanan, keindahan wajah Nabi Yusuf, hilang rasa laparnya. Jadi ketika merasakan lapar, datang ke Nabi Yusuf, melihat keindahan, ketampanan Nabi Yusuf, maka hilang laparnya. Sehingga diceritakan, Allah abadikan di dalam Al-Quran bahwasannya ketika Nabi Yusuf pisau memotong apel, ketika memotong buah apel, Nabi Yusuf disuruh lewat. Nah, ketika lewat Nabi Yusuf, saking gantengnya, saking melihat keindahan wajah Nabi Yusuf, maka para perempuan tersebut memotong tangannya tanpa terasa. Jadi jarinya terpotong sehingga tidak merasakan sakit sama sekali. Kenapa? Karena terpaku dengan keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf yang Allah berikan 25% keindahan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua para nabi Allah berikan 10 haibah, kewibawaan. Nabi Yusuf Allah berikan 9 diturunkan di dunia, sehingga orang yang melihatnya tidak sadar memotong tangannya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad wajahnya melebihi, ketampanannya melebihi ketampanan Nabi Yusuf. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tutup agar apa? Agar orang-orang yang melihat Nabi Muhammad tidak kaget. Sehingga dikatakan di dalam kitab tersebut, seandainya Allah buka ketampanan Nabi Muhammad 100% Allah tampakkan, jangankan jari yang dipotong, jangankan jari. Kalau tadi Nabi Yusuf, orang-orang melihat Nabi Yusuf alaihissalam memotong jari tidak terasa, tetapi kalau melihat Nabi Muhammad dengan wajah yang 100% ketampanannya, jangankan jari, bahkan hati dirobek saja tidak terasa sakitnya. Karena apa? Karena saking indahnya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sempurna, sifatnya segala macam sempurna Nabi Muhammad. Sehingga apapun yang dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad maka menjadi sesuatu yang paling baik. Contoh kita umat yang dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita menjadi umat yang paling baik. Dikatakan di dalam Burdah, bi akramir rusli kunna akramal umam. Dengan paling mulianya Rasul, kita menjadi paling mulianya umat. Kenapa? Karena sebab baginda Nabi Muhammad, kita menjadi mulia juga. Begitu juga
para sahabat Nabi Muhammad. Karena dinisbatkan dengan Rasulullah SAW, beliau adalah manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang tinggi derajatnya, sehingga dikatakan tidak ada zaman yang lebih indah melebihi zaman para sahabat. Kenapa? Karena zaman para sahabat setiap harinya memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad. Yang dia dengar adalah suara merdu baginda Nabi Muhammad. Yang dia lihat adalah wajah indah baginda Nabi Muhammad. Yang dia hirup aroma wangi baginda Nabi Muhammad. Maka dikatakan zaman tersebut adalah zaman yang paling istimewa. Dan memang para sahabat Nabi adalah orang yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Mereka adalah orang pilihan Allah yang Allah pilih untuk dijadikan sahabat baginda Nabi Muhammad. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat baginda Nabi Muhammad dan juga beliau adalah mertua dari baginda Nabi Muhammad karena anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yaitu Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah hijrah mulai bulan Safar sampai di kota Madinah bulan Rabiul Awal. Jadi perjalanan yang sangat jauh sehingga Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat lapar dan dahaga. Jadi ketika sampai di kota Madinah, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung berlari untuk mencarikan air untuk baginda Nabi Muhammad. Ketika sudah dapat air, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung Rasulullah minum air tersebut. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air tersebut, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau berkata, "Syariban Nabi wartawaitu ana." Yang meminum air adalah baginda Nabi Muhammad, tetapi yang hilang dahaganya adalah aku. Kenapa? Karena beliau benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sehingga merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad. Yang minum air Rasulullah, tetapi yang merasakan juga hilang dahaganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa meminum air, beliau juga merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan semua yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika semua diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah menanyakan, "Apakah engkau tidak meninggalkan sedikit untuk anak dan istrimu?" Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "La ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk anak dan istrimu ada hubbullah wa hubbu Rasulillah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Itu yang aku tinggalkan untuk anak dan istriku." Dan juga sahabat-sahabat yang lain, yaitu ada salah satu sahabat yang bernama Thauban. Ada salah satu sahabat yang bernama Thauban. Sahabat ini sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika beliau rindu dengan Rasulullah, beliau langsung pergi ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah selalu mengimami di masjid itu. Jadi ketika beliau rindu walaupun belum masuk waktunya, Thauban ini langsung datang ke masjid. Karena apa? Karena ingin memandang wajah indah Rasulullah. Sehingga ketika Thauban ini pulang dari masjid, dia mengatakan tidak ada sesuatu yang aku rindukan melebihi rinduku untuk bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Thauban ini berpikir, kata Thauban, aku kalau rindu kepada Rasulullah tinggal hadir, datang ke masjid Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, maka hilanglah kerinduan itu. Tetapi kata Thauban, bagaimana ketika aku kelak di akhirat? Bagaimana kelak ketika aku mati? Apakah aku masih bisa memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalaupun aku masuk surga, tentu aku tidak bersama surganya Rasulullah, karena Rasulullah berada di surga yang paling tinggi, kata Thauban. Dan kalaupun aku masuk neraka, sungguh sangat rugi diriku.
karena tidak bisa memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dipikir oleh Thauban sehingga Thauban merasa sakit. Ketika datang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Thauban menjadi pucat karena sakit, karena terus kepikiran itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Thauban, "Wahai Thauban, apa yang kau pikirkan? Apa yang terjadi denganmu sehingga wajahmu kelihatan pucat?" Maka Thauban menceritakan apa yang dirasakan oleh Thauban. "Wahai Rasulullah, ketika aku hidup di dunia ini, aku rindu kepadamu, aku tinggal hadir datang memandang wajahmu. Tapi bagaimana kelak ketika aku mati, wahai Rasulullah? Apakah aku bisa memandang wajahmu kembali?" Sebelum Rasulullah menjawab, maka turunlah malaikat Jibril membawa wahyu yang berbunyi, "Man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi turun ayat sebelum Rasulullah menjawab, maka turun ayat, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan bersama para nabi, para rasul, para syuhada, dan juga para orang soleh. Maka ketika mendengar ayat tersebut, Thauban lega hatinya, karena dia merasa masih ada kesempatan untuk bersama dengan Rasulullah SAW kelak di akhirat. Dan juga diceritakan juga ada salah satu Badui, jadi suku Arab, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, seorang Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah tengah-tengah khutbah, si Badui ini bertanya, kapan hari kiamat? Semua para sahabat Nabi jengkel melihat ini. Seakan-akan orang Badui ini rindu dengan hari kiamat. Padahal orang-orang sahabat-sahabat ketika itu takut. Kenapa? Karena takut bagaimana mizan, bagaimana hari kebangkitan, bagaimana sirat. Tetapi seorang Badui ini seakan-akan rindu dengan hari kiamat, sehingga bertanya kepada Nabi, "Mata sa'a, kapan hari kiamat?" Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad? "Ma a'dadta laha." Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Maka kata si Badui tersebut, dia berkata, "Ma a'dadtu bi kathratis shalah wala siyam wala sadaqah, walakin uhibbullah war rasul." Kata si Badui tersebut, aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak puasa, dengan memperbanyak sedekah. Tetapi yang aku siapkan untuk hari kiamat adalah aku cinta Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawaban baginda Nabi Muhammad? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai. Lalu kata perawi hadis tersebut, perawi yang merawikan hadis ini, beliau berkata, "Ma farihna ka farihina mutsami'na qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Kami tidak pernah bergembira melebihi gembiranya kami ketika kami mendengar sabda baginda Nabi Muhammad, "Engkau bersama orang yang engkau cintai." Artinya apa? Masih ada kesempatan bagi kita untuk selalu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita tidak berkumpul di tempat ini melainkan karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang berkumpul dengan orang yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan juga banyak lagi cerita-cerita daripada para sahabat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan oleh kaum Quraisy, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada." Aku tidak pernah melihat satu orang mencintai orang lain melebihi cintanya para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking cintanya para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sifat beliau ketika dinisbatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sifat yang paling mulia. Sebagaimana tadi dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Sifat beliau adalah sifat yang paling mulia. Para penyair selalu berlomba-lomba untuk
mensifati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau berkata, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Begitu banyak cara orang untuk berlomba-lomba menguraikan keindahan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menceritakan ketawaduannya, ada yang menceritakan tentang sabarnya baginda Nabi Muhammad, ada yang menceritakan keindahan perangai Nabi Muhammad, ada yang menceritakan betapa berilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara orang untuk mensifati baginda Nabi Muhammad. Tapi apa kata Al-Habib Ali? Al-Habib Ali berkata, yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Waktu akan berlalu, tapi baginda Nabi Muhammad tidak akan tersifati dengan sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah di atas. Jadi otak manusia tidak bisa sampai ke sana. Jadi apa yang disifati oleh orang-orang belum bisa mensifati 100% sifat baginda Nabi Muhammad. Saking istimewanya dan saking mulianya sifat dan perangai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dalam acara memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan karena kita bergembira dan bangga dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan anugerah dan rahmatnya, dengan itu semua hendaknya kalian bergembira. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bergembira dengan anugerah dan rahmat yang Allah berikan. Dan ketahuilah tidak ada rahmat yang lebih besar daripada diturunkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada diutusnya baginda Nabi Muhammad kepada kita. Sebagaimana yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu patut dan wajib bagi kita untuk mengadakan acara seperti ini, karena ini adalah ekspresi kita untuk mengungkapkan kegembiraan kita tentang lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap dengan gembiranya kita dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad, kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergembira pula dengan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, beliau Rasulullah SAW bersabda, man fariha bina farihna bih. Barang siapa yang bergembira dengan kami, maka kami akan bergembira dengannya. Mudah-mudahan dengan gembiranya kita, dengan kita menghadiri acara seperti ini, Rasulullah SAW kelak akan bergembira dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dari sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi tentang keindahan baginda Nabi Muhammad, keindahan wajah, sifat dan perangai baginda Nabi Muhammad, itu ada satu kaum yang tidak bisa memandang keindahan wajah baginda Nabi Muhammad. Siapa kaum tersebut? Diceritakan ketika Sayyidah Aisyah, beliau ketika menjahit baju di kamar, dan di malam hari Sayyidah Aisyah ini menjahit baju. Zaman dulu tidak ada jahit mesin, jadi dulu masih pakai jarum. Ketika tengah-tengah menjahit baju, maka lampu padam, lampunya mati, maka gelap gulita satu kamar tersebut. Dan orang dulu lantainya bukan pakai keramik, tapi masih pakai tanah. Jadi ketika mati lampu, jarum daripada Sayyidah Aisyah jatuh, dan Sayyidah kebingungan mencari jarum tersebut. Kenapa? Gelap gulita, tidak kelihatan sama sekali. Dan ketika itu Rasulullah SAW memasuki kamar tersebut. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kamar tersebut, maka kamar tersebut menjadi terang benderang karena pancaran sinar dari wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga yang tadinya gelap gulita karena mati lampu,
ketika Rasulullah masuk ke kamar tersebut, sebab cahaya daripada Rasulullah SAW, maka kamar tersebut menjadi terang benderang. Dan ketika itu Sayyidah Aisyah langsung kelihatan melihat jarum yang jatuh tadi, padahal mati lampu, tetapi karena keindahan wajah baginda Nabi Muhammad, cahaya baginda Nabi Muhammad, maka kamar tersebut menjadi terang benderang. Dan ketika itu Sayyidah Aisyah mengatakan, betapa indahnya dan betapa bercahayanya wajah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Rasulullah SAW? Beliau berkata, wailun liman lam yarani. Celaka bagi orang yang tidak bisa melihatku yaumal kiamah, nanti di hari kiamat. Lalu Sayyidah Aisyah kaget. Siapa orang yang tidak bisa memandang keindahan wajah baginda Nabi Muhammad? Maka Sayyidah Aisyah bertanya, man lam yaraka ya Rasulullah? Siapa yang tidak bisa memandang keindahan wajahmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-bakhil alladhi lam yusalli alayya idza sami'a bi ismi. Di dalam riwayat yang lain, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayhi. Kata Rasulullah SAW, orang yang tidak bisa memandang keindahan wajahku di hari kiamat kelak adalah orang yang kikir. Siapa definisi kikir tersebut? Yaitu orang yang ketika disebutkan namaku, ketika mendengar namaku, dia tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Orang itu ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad tidak bersolawat, maka orang tersebutlah yang tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu, ketika kita hadir di tempat seperti ini, tempat maulid Nabi Muhammad, kita hadir jangan duduk hanya diam, tetapi kita hadir duduk dengan penuh semangat dan dengan penuh semangat, fokus ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad atau sifat baginda Nabi Muhammad atau gelar baginda Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Karena itu tujuan kita hadir maulid itu, untuk bersolawat bersama baginda Nabi Muhammad, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu, jadikan momentum ini, momentum bulan Rabiul Awal ini, untuk bulan kita bersemangat untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Karena hanya solawatlah pegangan kita untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abuya Maliki, beliau berkata, ada 4 cara untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Yang pertama adalah memintakan wasilah kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu ketika setelah selesai adzan. Makanya ulama menyuruh kita, memerintahkan kita, ketika selesai adzan kita baca doa adzan. Di dalam doa tersebut ada ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, orang yang selalu membaca doa tersebut ketika selesai adzan, maka kata Rasulullah SAW, wajib baginya syafaatku. Maka dari itu ketika selesai adzan jangan diem, apalagi pas ketika adzan ngomong. Jangan, ketika adzan kita diperintahkan untuk diam mendengar adzan, dan ketika selesai adzan kita berdoa doa tersebut, karena doa setelah adzan itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah cara yang pertama agar kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Dan cara yang kedua adalah dengan menziarahi kuburan beliau. Karena Rasulullah bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka wajib baginya syafaatku. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya bisa berhaji dan umrah di Mekah Mukarramah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga cara yang ketiga untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad adalah orang yang mati di kota Madinah. Karena Rasulullah bersabda, man istata'a minkum ayyamut fil Madinah falyamut. Wa inni asyfa'tu liman mata fil Madinah. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang
bisa untuk mati di kota Madinah, maka hendaklah mati di kota Madinah, karena aku akan memberi syafaat kepada orang yang mati di kota Madinah. Tetapi cara ini, kalau dua cara tadi bisa kita tempuh, bisa kita lakukan. Tetapi khusus cara yang ketiga ini khusus pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dipilih. Karena kita tidak bisa, oh ketika saya sakit nanti saya mau pergi ke Madinah, biar saya meninggal di sana. Iya kalau mati di sana. Kalau mati ketika di pesawat, jatuh ke bawah, naudzubillahi min dzalik. Maka cara yang ketiga ini belum tentu kita bisa lakukan, karena cara yang ketiga ini murni Allah berikan kepada hambanya yang terpilih. Dan juga cara yang terakhir untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad adalah mukthirus shalah ala Nabi Muhammad, orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu, mumpung momentum Rabiul Awal ini kita jadikan bulan yang semarak untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Karena dengan cara itulah kita bisa mengemis syafaat baginda Nabi Muhammad, kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, dan dengan syafaat baginda Nabi Muhammad kita dapat masuk ke surga bersama baginda Nabi Muhammad. Karena kalau kita berharap yang lain, kita tidak tentu. Kita berharap dengan amal kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, sekelas para ulama, sekelas Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotib Haddad, beliau berkata, siapa yang bisa menjamin kelak aku masuk surga? Sekelas beliau, yang beliau wali kutub 60 tahun, yang beliau Allah muliakan beliau dengan apa? Dengan bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad, bukan hanya di mimpi, tetapi yaqadatan, dalam keadaan sadar. Jadi beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bisa memandang Rasulullah bukan hanya di mimpi, tetapi dalam keadaan sadar. Bahkan dikatakan ketika beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad muskil, bingung di dalam hadis. Jadi ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bingung, ada satu hadis, ini hadis dhaif apa sahih? Ini hadis lemah atau sahih? Ketika bingung Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau langsung tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau cari rawinya siapa, cari ke ulama-ulama ini hadis sahih apa enggak. Tidak, tapi langsung beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau diberi kenikmatan, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang Rasulullah bukan hanya di mimpi, tapi yaqadatan, bisa bertemu langsung. Apa sebab? Karena memang beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah orang yang pandai bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan juga diceritakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap harinya beliau bersolawat 25.000 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah seperti beliau, orang yang mulia, orang yang diberi kemuliaan oleh Allah untuk bisa memandang keindahan wajah baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu, jika kita ingin memandang wajah keindahan baginda Nabi Muhammad, maka mulai sekarang kita niatkan untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan juga tidak ada di kamus manapun dikatakan orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW adalah orang yang hidupnya bakal sengsara. Tidak ada. Akan tetapi kebalikannya, orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW hidupnya pasti sempurna, hidupnya pasti dalam kenikmatan. Kenapa? Karena rajin selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu faedah daripada solawat adalah dikatakan tidak ada obat yang lebih mujarab, obat yang lebih manjur untuk menghilangkan kesumpekan melebihi solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu, ketika kita dalam kesumpekan, dalam kebingungan, maka ketika itulah kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Karena dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad, maka kesumpekan akan hilang. Dan juga diceritakan di dalam salah satu kitab, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan sebab engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi di dalam kitab tersebut ada terusannya. Apa terusannya? Ketika Allah mengatakan tersebut,
mengatakan kalau ya Muhammad ma khalaqtu aflak, kalau bukan karena sebab engkau aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertanya, ana liman ya Rasulullah, ana liman ya Allah. Kalau engkau ciptakan alam semesta ini untuk aku, kata Rasulullah, maka aku engkau ciptakan untuk siapa? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Antali ya habibi. Engkau aku ciptakan untukku wahai kekasihku. Jadi walaupun seluruh dunia umat manusia yang ada di seluruh dunia bermaksiat kepada Allah, Allah cukup Rasulullah SAW sebagai kekasihnya. Jadi Allah ciptakan Nabi Yuna Muhammad untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, wa ana liman ya Muhammad. Wa sakatan Nabi. Ketika Allah bertanya, kalau engkau kuciptakan untuk aku, maka aku untuk siapa wahai baginda Nabi Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu Rasulullah SAW terdiam, tidak bisa menjawab. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku untuk orang yang selalu bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Setiap orang yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad, aku ada di sisinya. Sebagaimana dikatakan Nabi Yuna Adam alaihissalam bertahun-tahun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima, tetapi cukup dengan bersalawat 20 kali kepada Rasulullah SAW langsung Allah terima tobatnya. Nabi Yuna Musa alaihissalam ketika hendak membelah lautan, beliau pukul-pukulkan tongkatnya beberapa kali, tidak terbelah itu lautan. Tetapi cukup dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sekali saja, maka langsung terbelah itu lautan. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku untuk orang yang selalu bersalawat kepadamu wahai baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu kita niatkan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad dan bertambah semangat kita untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan tentunya ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita selalu mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, selalu menjunjung tinggi syariat-syariat baginda Nabi Muhammad, selalu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu kita niatkan kita keluar dari tempat ini bertambah kecintaan kita, bertambah semangat kita untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita kelak dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dengan Kau jadikan kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin. Jadikan kita berkumpul kelak di akhirat di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kepada kita. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang soleh, soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, muliakan mata kita ini untuk bisa memandang baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan telinga kita ini untuk bisa mendengar suara baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan hidung kita ini untuk bisa mencium aroma wangi baginda Nabi Muhammad. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil mukhtara anna min salatin wa salami. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.